Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Beliau ada kemungkinan hadir, tapi belum dapat yang beritanya. Tetapi andai kata pun beliau tidak ada di hadapan kita, beliau hadir secara online. Itu karena sekarang sudah zaman modern. Kalau dulu Maulana Syekh mungkin berkomunikasi dengan waliullah di tempat lain lewat tembok, lewat udara. Sekarang sudah direalisasikan oleh ilmu pengetahuan dengan ditemukannya gelombang-gelombang yang mampu menyampaikan suara, bahkan tidak hanya suara, visual juga disampaikan lewat gelombang-gelombang tertentu. Ini berkat kemajuan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau dulu walinya sedikit, sekarang walinya sudah banyak. Nggih. Kalau dulu konon katanya yang namanya wali Kiai Bolong itu ada namanya di Surabaya. Kalau pelungguh ziarah di makam Sunan Ampel di Surabaya, di situ ada namanya Kiai Bolong makamnya. Jadi dia itu ahli dalam meneropong jarak jauh. Ketika mau dilihat arah kiblat waktu mau membuat masjid, maka beliaulah yang disuruh teropong mana tempat Ka'bah pasnya, sehingga arah kiblat tepat. Akhirnya diteropong, pas di sini dia. Kalau sekarang sudah pakai ilmu pengetahuan, diteropongnya dari langit sana, pakai satelit, terus dikembalikan ke HP kita lewat gelombang, sehingga begitu kita pencet arah kiblat di HP kita, di Android kita, maka muncul dia, ketemu arah kiblat. Jadi wali bolong sekarang sudah banyak. Aniki keistimewaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi kalau dulu kita butuh wali-wali yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan hikmah yang tinggi, yang belum bisa dibuat sebagai teori, lama-lama itu diteliti oleh para cendekia, kemudian disimpulkan hikmah-hikmah itu menjadi ilmu pengetahuan dan teori, maka muncullah teori-teori yang dulunya kita anggap hayalan, sekarang menjadi kenyataan. Masya Allah. Niki Maulana juga sudah mulai mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi ICT itu ilmu informasi, komunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi itu beliau sangat kuasai, sehingga terkadang kita tidak tahu beliau langsung berhubungan dengan orang-orang besar yang ada di luar daerah. Kita kadang-kadang orang yang dekat dengan beliau tiba-tiba kaget, besok akan datang calon presiden misalnya ke sini. Nah ini besok, ya, nah itu baru kita ribut persiapkan segala sesuatu. Karena komunikasi lancar sekali, dan juga penerbangan begitu. Inilah Maulana. Maka dari itu kita memberi hormat kepada beliau. Tanpa kehadiran beliau pun itu kadang beliau sudah simak di sana. Dan tiang rasa memang kita membutuhkan pemimpin yang multidisipliner, ya. Multidisipliner, ilmu pengetahuannya itu ada di berbagai macam. Tidak hanya ilmu pengetahuan agama, tidak hanya ilmu pengetahuan umum saja, tetapi dia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan agama. Itulah yang kita butuhkan pemimpin sekarang. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Maulana Hamzan Wadi II diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang dapat diterapkan sehingga bisa membimbing kita dunia sampai akhirat. Memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, agar kita tidak rugi karena ditinggalkan oleh waktu. Orang bijak mengatakan, bijak itu maksudnya ahli hikmah. Nggih? Kemarin kan kita sudah belajar ada 3 jenis ulama, nggih? Ulama ahli hikmah, terus ada ulama yang ahli ilmu pengetahuan agama secara keseluruhan, dan ada kubaro yang lengkap ilmu pengetahuan. Jadi kalau tiang bilang ahli hikmah mengatakan itu artinya minal hukama. Ya, mengatakan tentang tentang waktu. Waktu itu botak di belakang dan berambut di depan. Nah, coba perlu pikir nih. Waktu itu berambut di depan
dan botak di belakang. Jadi kalau mau agar waktu itu tunduk kepada kita, maka kita harus menghadangnya dan menarik rambutnya dari depan, karena dia berambut di depan. Nah, ini ke waktu. Tapi kalau waktu sudah lewat, itu tidak mungkin kita ambil rambutnya, tidak mungkin kita jambak dia, karena waktu itu botak di belakang. Maka dari itu kita harus jaga waktu. Kita harus jaga waktu. Kita harus memanfaatkan dia sebaik-baiknya. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan ketika kita menyadari bahwa yang paling berharga dalam diri kita ini adalah waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, dan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Rugi kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang yang mau saling mengingatkan. Nah, di sini dia mengingatkan. Jadi saling mengingatkan itu artinya ada yang mengingatkan, ada yang diingatkan. Nah, kadang-kadang kita mengingatkan, kadang-kadang kita harus diingatkan. Jadi jangan sampai merasa diri lebih pintar dari yang berbicara misalnya, sehingga cuek-cuek saja tidak mau dengar. Paling itu saja yang disampaikan. Jangan sampai demikian. Karena ada kalanya saat-saat tertentu kita lupa, dan ketika seseorang yang kita anggap remeh itu berbicara, ternyata itulah hal yang kita lupa. Beliau yang mengingatkan. Nah, itulah makanya Nabi memberi keistimewaan kepada orang-orang yang berjalan menuntut ilmu. Orang yang pergi menuntut ilmu dan dia mendapatkan satu topik ilmu pengetahuan yang dicarinya, maka pahalanya lebih besar dari 1000 rakaat orang sholat. Masya Allah, tabarakallah. Kan dengan sholat lelah ya 1000 rakaat. Nggih? Pira jam dengan sembahyang khairum min alfi rakaat. 1000 rakaat ini lelah kita. Dan itu pahalanya tidak lebih besar daripada pelungguh dengar di sini, duduk deriki di taman sorga ini. Oke, tadi Tuan Guru Zaini sudah memberi pengajian. Mungkin bisa pelungguh petik ilmu pengetahuan dari sana, satu persoalan saja. Kemudian tadi Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai mengulur-ulur waktu ketika mau menikahkan anak kita. Kalau kita tahu laki-laki itu baik yang melamarnya, maka segera saja. Itu ilmu pengetahuan. Jangan terlalu banyak musyawarah. Itu pengetahuan. Pelunggu bawa itu pulang keluarga. Itu lebih bagus dari 1000 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Karena memang beriman saja tidak cukup. Makanya Maulana Syekh mengajarkan kita, pokok NW. Jadi pokok NW itu iman dan takwa. Bapak Ibu, pokok NW iman dan takwa. Jadi Nabi bersabda dua ini ya, jargon kita, iman dan takwa. Ada dua, ada satu iman, ada satu takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu uryan. Iman itu seperti bayi. Tahu pelunggu bayi? Bayi without cover. Without cover. Bayi itu kalau baru lahir ada seutas tali enggak di tubuhnya? Ada yang menghalangi penglihatan enggak dari melihat bayinya? Enggak. Jadi bayi itu disebut dengan telanjang. Iman itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang tanpa cover,
tanpa pakaian. Jadi telanjang kayak bayi. Nggih? Itu iman, kalau iman saja. Makanya Maulana Syekh menambahkannya iman dan takwa. Nah, dalam hadis itu mengatakan al-imanu uryan wa libasuhu taqwa. Iman itu seperti telanjangan dan bajunya, pakaiannya itu adalah takwa. Nah, itu jadi Maulana Syekh mengajarkan kita bahwa sesuatu itu harus bagus, harus diberi cover, harus dibeli pakaian. Kalau orang nggak berpakaian jalan-jalan di pinggir jalan, itu tidak bagus. Pasti pelungguh mengatakan gelok. Orang gila. Dan tidak kelihatan indah. Karena itu harus kita perindah iman kita dengan ketakwaan. Kemudian setelah dia kelihatan indah, kita harus hiasi lagi dia biar lebih indah. Wa zinatuhu al-haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hiasan dari iman tadi itu al-haya. Rasa malu. Malu niki ada dua hal yang harus kita malui, Bapak Ibu. Yang pertama, malu kepada Allah. Malu tidak banyak ibadahnya, malu. Ya Allah, saya ngelihat teman-teman saya sholat duha minimal 8 rakaat, saya malah cuma 2 rakaat. Ya Allah, ampuni saya. Maka dengan demikian sholat duhanya ditambah. Jadi 8 rakaat, bahkan 12 rakaat. Ini karena malu berkaca kepada temannya yang lain. Tahu bahwa sholat duha itu bisa dilaksanakan 12 rakaat, dia hanya mengambil 2 rakaat. Malu kepada Allah, ya Allah, malu saya kepadamu ya Allah. Saya hanya sholat 2 rakaat saja. Sedangkan engkau membolehkan dan mensunatkan memberi pahala jauh lebih besar jika lebih banyak. Ketika bersedekah, ngelempar, apa namanya? Ngelontar, tiba-tiba kena di punggungnya ada uang 1.000 rupiah logam, dibalut dengan kertas merah. Ternyata 100.000, kena punggungnya, begitu kena punggungnya, baru dia ambil. Ternyata 100.000. Dia berpikir, ya Allah, saya tadi ngelontar 2.000, ini kena punggung saya 100.000. Artinya saya lebih kecil ya Allah sedekah saya. Tapi sedekah ini tergantung kemampuan, tergantung kemampuan dan keikhlasan pelungguh sila berapa saja. Ingat niatnya bahwa kita membesarkan Nahdlatul Wathon. Ini namanya malu. Itu yang menghiasi takwa. Hiasan takwa. Dan malu lebih lagi, malu berbuat maksiat. Datang di masjid ini bagi tulab ini. Datang ke masjid dari rumah lari-lari. Dia lupa sandal yang dibawa lain sebelah. Okay? Sampai di masjid, sudah selesai sholat, dia turun ke masjid, dia ingatlah, saya bawa sandal lain sebelah. Ini ada, ini sandal bagus nih. Yang tinggal di masjid tinggal Tuan Guru Zaini. Nah, Tuan Guru Zaini biasanya turun masjidnya agak lama. Saya bawa aja sandalnya Tuan Guru. Ini mestinya harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian dari maksiat. Malu berbuat maksiat. Sehingga ketakwaannya itu menjadi pakaian yang indah dan banyak jenis malu-malu yang lainnya. Oke. Makanya disebut dengan bahasa libasut taqwa. Wa libasuhu at-taqwa. Jadi kalau kita nyebut libas itu artinya baju, artinya pakaian. Kalau kita berbicara masalah pakaian, ada 2 jenisnya. Ada pakaian zahir, ada pakaian batin. Nah, demikian juga haya ini. Dia bisa menjadi penghias di pakaian zahir maupun pakaian batin. Bapak Ibu. Nggih, nah pakaian zahir itu biasanya seperti niki sudah pakaian kita. Kan ini memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha
Walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya. Jadi Bani Adam itu ketika Nabi Adam turun dari langit, ingat pelunggu cerita Nabi Adam? Kan Nabi Adam turun ke bumi. Memang itu sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang semata-mata karena dosanya Adam, bukan. Nabi Adam itu maksum karena dia rasul. Memang Tuhan sudah mempunyai rencana bahwa Adam itu akan dikirim ke bumi. Tapi prosesnya Adam itu harus melakukan kesalahan, memakan buah khuldi, tetapi sudah direncanakan. Coba kita kembali. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu belum dibuat Nabi Adam itu. Wahai para malaikatku, aku akan membuat khalifah di muka bumi ini. Itu maksudnya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam harus ke bumi. Apapun protes malaikat. Nah, setelah sampai di bumi, Nabi Adam ini ceritanya karena tidak ada orang waktu itu seperti lahir dia. Seperti lahir. Seperti baru lahir. Anak lahir seperti yang bilang tadi, dia telanjang. Nah, akhirnya diberilah dia baju. Ya Bani Adam, hai anak-anak Adam, qad anzalna alaikum libasan. Ya, saya berikan saya berikan kepada kalian itu pakaian. Yuari sawatikum, untuk menutupi aurat kamu. Jadi fungsi pakaian itu pertama adalah menutupi aurat. Nah, auratun nisa itu seluruh tubuhnya. Aurat laki-laki itu dari lutut sampai pinggangnya. Ya, harus diingat, itu yang harus ditutup. Tetapi dalam ayat itu warisha katanya. Dan juga pakaian yang bisa membuat kalian indah, pakaian yang berupa perhiasan. Maka dari itu jangan ditutup dari lutut sampai udel saja. Ya? Nabi udel nih kan, sampai pusar saja. Nggih? Tetapi warisha, kita hias diri kita. Kita tutup sampai niki pakai baju yang bagus, kita pakai kopiah, kita pakai sarung yang indah. Demikian juga adik-adik ini. Ya? Kalau bilang seluruh tubuhnya langsung ditutup pakai karung, nggak bagus rupanya. Warisha juga harus dihias. Ini adik-adik tolabah ini, tolibat ini, ya karena ingin karena ingin fokus ngaji, karena ingin fokus belajar di ma'had, biarlah sekarang saya pakaiannya lusuh-lusuh aja, biar ndak ada yang naksir kepada saya, biar saya fokus ngaji. Akhirnya kelihatan kusel dia. Setiap hari kelihatan tidak pernah itu tidak boleh. Itu menyalahi kodrat Tuhan. Jadi kalau kita diberi warisha untuk hiasan oleh Allah, pakai dia. Malah kalau kalian begadang-begadang, sampai pucat, rupanya wajahnya pagi-pagi pucat, bibirnya biru-biru, kasih lipstik sedikit, biar indah. Itu yang disebut dengan warisha. Ya, tetapi tetap kita jaga dia dengan haya. Kita hiasi dengan haya. Ya, itu pakaian yang penting dalam hati itu, yakni pakaian batin itu juga itu sangat penting. Jadi disitulah yang akan mengkoreksi hal-hal yang negatif dalam pakaian kita yang bersifat zahir. Wah, saya pakai misalnya ini tolibat nih. Saya pakai baju ma'hadah saya, tetapi nanti di bawahnya saya pakai jin ketat saja. Kan lucu rupanya kan? Biar kelihatan seksi. Tapi jiwanya ini, ya, jiwanya di dalam hati rasa hayanya menentangnya kembali. Ya. Kita ini sekolah agama. Kita diajarkan di ma'had akhlakul karimah. Kita diajarkan dengan ilmu pengetahuan fikih, yang dimana fikih itu juga mengharuskan kita untuk menutupi hal-hal yang membuat laki-laki itu terlalu tertarik. Kalau tertarik tidak apa-apa, kalau terlalu tertarik itu bahaya. Maka hayatnya lah yang menghalanginya untuk berbuat maksiat. Ya, demikian saya rasa ini sedikit tambahan. Jadi iman saja belum cukup, harus ditambah dengan takwa. Kenapa? Karena al-imanu uryan wa libasuhu
taqwa wa zinatuhul haya. Nah, setelah sampai haya, nanti dia akan berbuah. Wa samaratuhu ilmu. Jadi buahnya itu adalah ilmu pengetahuan. Maksudnya buahnya ilmu pengetahuan. Itu setelah kita melaksanakan ketakwaan, tentu ada pengalaman ketakwaan kita. Saya termasuk orang takwa enggak? Dilihat dirinya. Saya kurangi maksiat saya. Sedikit maksiat saya, walaupun memang manusia itu rumahnya salah dan dosa. Terus saya tambah sholat saya setelah bulan puasa. Karena pengalaman kemarin di bulan puasa kita sholat tarawih 20 rakaat. Tambah witir 3 rakaat, jadi 23 rakaat. Itu tidak pernah saya lakukan. Sekarang sudah terbiasa, akhirnya sholat tahajud 12 rakaat. Sudah enteng rasanya. Ditambah. Nah, pengalaman-pengalaman inilah bisa menjadi ilmu pengetahuan.